Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Di sini kita masih belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, persamaan dan fungsi kuadrat yang akan kita bahas kali ini adalah tentang grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan y. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini mirip dengan persamaan kuadrat. Hanya saja jika persamaan kuadrat, Y di sini adalah 0. Namun karena kita sekarang berbicara tentang fungsi kuadrat, maka 0 sekarang diganti dengan Y. Kita lanjutkan. Contoh. Di sini saya memberikan 3 contoh, seperti yang sebelumnya. Di persamaan kuadrat, kita tinggal mengganti 0 dengan Y. Itu adalah fungsi kuadrat. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan Y adalah fungsi kuadrat. Min 2X kuadrat min 5X ditambah 2 sama dengan Y itu juga adalah fungsi kuadrat. 4X kuadrat negatif dikurang 9 sama dengan Y itu juga fungsi kuadrat. Contoh berikutnya. Sketsa grafik fungsi kuadrat. Sebelum video pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah membahas tentang diskriminan. Di sana, kalian sudah melihat juga tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti kira-kira dalam pembelajaran di video kita kali ini, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan sketsa seperti berikut. Jadi, sebetulnya sebelum kita menggambar, kita juga bisa memprediksi kira-kira gambar kita akan menjadi seperti apa? Apakah akan menjadi seperti gambar yang pertama dengan D lebih besar 0, A lebih besar 0, dan seterusnya. Ya. Di sini diskriminannya lebih dari 0, makanya dia memotong di 2 titik. Dia menghadap ke atas karena A-nya lebih besar 0. Yang ini, D-nya lebih besar 0, tapi dia membuka ke bawah. Kenapa? Karena A-nya lebih kecil daripada 0. Tapi D-nya lebih besar 0, sehingga dia bisa bertemu atau memiliki 2 akar di X-nya. Dan seterusnya, oke? Kita lanjutkan. Langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya adalah 1. Kita tentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan menghasilkan koordinatnya 0, C. Kedua, tentukanlah titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Sehingga koordinatnya nanti menjadi X1,0 dan X2,0. Ketiga, kita menentukan koordinat titik maksimum atau minimumnya. Yaitu dengan cara menghitung min B per 2A dan min D per 4A. Jadi min B per 2A, min D per 4A ini adalah titik maksimum atau titik minimum yang biasa disebut juga sebagai titik puncak. Lanjut. Yang keempat, kita menentukan titik-titik bantu. Tapi ini jika diperlukan. Ketika tidak usah, tidak apa-apa. Terakhir, hubungkan titik-titik yang kita hasilkan dari nomor 1, 2, 3 semulus mungkin. Ya, sehingga nanti gambarnya akan bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh untuk menggambar grafik X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, dikurang 2X dikurang 8. Pertama, kita menentukan titik potong terlebih dahulu terhadap sumbu Y. Nah, syaratnya adalah X sama dengan 0. Ketika saya tulis akan menjadi seperti ini. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kita substitusi X-nya sama dengan 0. Ya, dan ternyata hasilnya Y sama dengan negatif 8. Nah, di sini sudah ada X-nya 0, Y-nya negatif 8, sehingga titik potong terhadap sumbu Y untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 adalah di titik 0, negatif 8. Langkah berikutnya, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0.
Nah, ketika Ibu tulis, Y-nya saya ubah menjadi 0. Sehingga 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kita tentukan A, B, C-nya. Lalu kita memakai, silahkan boleh dipilih mau cara pemfaktoran, atau melengkapi kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Kita mencari X1 dan X2. Ini sudah saya tuliskan. Saya mengambil rumus ABC dalam pengerjaan yang sekarang. Jadi saya tinggal memasukkan saja ke rumusnya. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Tinggal kita substitusikan, ya. Nah, setelah kita substitusikan, ternyata hasil akhirnya menjadi 2 ditambah dikurang 6 atau plus minus 6 dibagi 2. Nah, di sini kita bisa memperoleh 2 akar persamaan. Nah, akar persamaan yang pertama atau X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan negatif 2. Sehingga kita memperoleh titik potong terhadap sumbu X. Di sini sudah ada X-nya 4, Y-nya 0. X-nya min 2 dan Y-nya 0. Sehingga dia memotong di 2 titik pada sumbu X di 4,0 dan negatif 2,0. Cukup mudah ya? Ya, pasti bisa kok, asal latihan yang cukup. Lanjut. Nah, ini adalah langkah ketiga, menentukan titik puncak. Nah, titik puncak pada persamaan kuadrat, mohon maaf, dalam fungsi kuadrat, itu ada 2, bisa maksimum, bisa minimum. Tergantung nanti kurvanya membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, kita lihat terlebih dahulu nanti ya. Kita mencari titik puncak XP, YP. X puncak, Y puncak. Nah, rumusnya sudah disebutkan tadi, negatif B per 2A dan koma negatif D per 4A. Lanjut, di sini negatif B per 2A-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2. Sehingga menghasilkan 1. Nah, ketika sudah ketemu 1, maka kita mencari YP-nya dengan cara boleh dengan rumus yang sudah disediakan, negatif D per 4A, atau kita masukkan XP ini ke YP. Kita masukkan XP ini ke YP. Tinggal disubstitusikan satunya ke XP. Nah, YP sama dengan XP kuadrat dikurangi 2 XP dikurang 8 dapat dari mana? Dari soalnya. Ya, dari soalnya. Nah, 1 kita substitusikan, 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurang 8, maka menghasilkan negatif 9. Dari XP-nya 1, YP-nya ternyata dapat negatif 9, sehingga kita memiliki titik puncak di 1, negatif 9. Nah, sebagai ringkasannya, tadi kita sudah mengerjakan langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Ibu menuliskan di dalam tabel. Langkah pertama kita memperoleh titik 0, negatif 8 sebagai titik potong terhadap sumbu Y. Langkah kedua, kita memperoleh negatif 2,0 dan 4,0 sebagai titik potong terhadap sumbu X. Dan yang terakhir, di langkah ketiga, kita menghasilkan 1, negatif 9 sebagai titik puncak. Oke, nah tabel ini akan saya bawa ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya kita tinggal menggambarkan ya titik-titik itu pada koordinat kartesius. Nah, hasilnya seperti ini. Pertama, kita taruh dulu titik-titik ini di tempat yang tepat. 0, negatif 8 ada di mana? 0, negatif 8. Ya, di sini ya. Lalu negatif 2,0 dan 4,0 ada di mana? Di sini negatif 2,0, di sini 4,0. Lalu di manakah titik puncak 1, negatif 9? Di bawah. Nah, ternyata setelah kita hubungkan antara
titik-titik potong tadi dan titik puncak, dia menghasilkan titik puncak minimum. Ya, karena dia ada di paling bawah. Seperti ini. Dan silakan menggambar grafiknya semulus mungkin sehingga hasilnya bagus untuk dilihat. Nah, dengan demikian, kalian sudah tahu tahap-tahapan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, maka nanti tinggal latihan saja. Silakan kerjakan latihan 2.2 dari buku paket, buku sekolah elektronik, matematika halaman 92. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.